keadaan Al-Aqsa ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem adalah tempat bersejarah bagi umat Islam karena menjadi tempat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masjid itu juga menjadi salah satu tempat suci dan penting bagi umat Islam. Masjid ini menjadi tempat bermalam Nabi SAW sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha, batas akhir langit ketujuh, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa perjalanan Rasulullah SAW itu disebut sebagai Isra Mi'raj. Selain Islam, Masjid Al-Aqsa juga dianggap bersejarah oleh umat Kristen dan Yahudi. Bangunan bersejarah itu menyimpan fakta menarik yang wajib diketahui. Berikut beberapa di antaranya. Nama kota Baitul Maqdis saat itu adalah Aelia Capitolina. Sejak tahun 135 Masehi dan sejak Romawi menegakkan kekuasaannya di wilayah Syam, kota Baitul Maqdis saat itu dinamakan Aelia Capitolina. Nama ini kemudian bertahan sampai kemudian generasi sahabat di era kekhalifahan Umar bin Khattab membebaskannya. Beberapa waktu setelahnya, kota itu lebih masyhur dinamakan kembali dengan Baitul Maqdis sebagaimana istilah yang diucapkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Masjid Al-Aqsa tidak terurus. Saat pendudukan Romawi di Palestina, pelataran Masjid Al-Aqsa yang mengalami rekonstruksi berkali-kali sedang tidak terurus. Bangunannya banyak yang runtuh akibat perang panjang antara Romawi dan Persia. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, bangunan Masjid Al-Aqsa digambarkan hanya pelataran dan gundukan bukit yang dikelilingi oleh pagar dengan beberapa bangunan yang sederhana. Ketika dibebaskan oleh generasi sahabat, Umar sendiri yang memimpin pembersihan dan rekonstruksi Masjid Al-Aqsa. Berdiri Gereja Al-Qiyamah di dekat Al-Aqsa. Tidak jauh dari pelataran Masjid Al-Aqsa yang sedang tidak terurus, berdirilah gereja besar bernama Al-Qiyamah. Tempat tersebut sangat penting bagi kaum Kristiani karena dianggap sebagai lokasi di mana Yesus Kristus disalib. Dibangun sekitar abad keempat, bangunan ini menjadi pertanda kuatnya pengaruh Romawi Kristen di Palestina. Dan kenyataannya ketika Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis, sebagian besar penduduknya adalah Nasrani yang dijaga keamanan dan hak-hak beragamanya. Tujuh tahun sebelum Isra Mi'raj, Persia membantai penduduk Baitul Maqdis. 7 tahun sebelum Isra Mi'raj, ternyata tentara Persia yang diperkuat oleh pasukan Yahudi yang dipimpin oleh Nehemia bin Husel dan Benyamin dari Tiberias membantai penduduk Baitul Maqdis setelah pengepungan dan menembus tembok dengan artileri. Menurut sejarawan, jumlah korban mati adalah 17.000 orang, sedangkan beberapa ribu lainnya dijual sebagai budak oleh Persia. Kemudian Baitul Maqdis direbut lagi oleh Romawi dari tangan Persia Yahudi.
Itulah salah satu alasan mengapa ketika Umar membebaskan Baitul Maqdis, ia tidak menjumpai seorang pun Yahudi di sana.